tonight. Let me hear you. Put your hands together. Shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will not die. Hari Minggu jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Ajarku berdiam Tuhan untuk kita di hati-Mu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan.
menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sekarang masih bisa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita bersyukur kepada Dia.
baik bagi setiap kita. Mari kita bersyukur kepada Oh
Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ini adalah saatnya kita untuk memberi. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk memberi dengan murah hati. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menjadi orang yang murah hati. Kita tidak akan pernah menang melawan Tuhan dalam kemurahan hati. Terbukti dalam kehidupan saya selalu kalah sama Tuhan dalam memberi. Sewaktu saya memberi kepada orang yang sedang susah, tidak lama kemudian pasti Tuhan akan mengembalikan kepada saya berkali-kali lipat. Bukan berarti saya memancing-mancing Tuhan, tetapi sewaktu kita punya hati untuk mengasihi orang, kita akan otomatis untuk memberi. Beda sekali prinsip keuangan, prinsip ekonomi dunia dengan prinsip ekonominya Tuhan. Kalau prinsipnya di dunia dikatakan, hendaklah kamu mengorbankan sedikit untuk mendapat hasil sebanyak-banyaknya. Sedangkan di prinsip ekonominya Tuhan, berapapun yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kamu menabur sedikit, ya kamu akan menuai sedikit. Tapi kalau kamu menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Bukan berarti kita hitung-hitungan sama Tuhan atau memancing-mancing Tuhan untuk mendapatkan tuaian yang besar. Tetapi Tuhan tuh melihat hati kita. Sewaktu kita memberikan yang terbaik, sewaktu kita memberikan dengan sukacita, sewaktu kita memberi dengan belas kasihan, maka sifat alaminya Tuhan mengenai kemurahan hati itu juga terimpartasi dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang murah hati. Mari hari ini di minggu kedua bulan Januari ini kita memberi dengan murah hati, supaya kita semakin serupa dengan Bapa. Dan saya percaya sewaktu kita menabur, sewaktu kita memberi dengan murah hati, Tuhan akan memberkati kita juga dengan secara luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini kesempatan kami untuk menabur, Tuhan, untuk memberikan perpuluhan dan persembahan kami ya Bapa. Saya bersyukur ya Bapa untuk karakter-Mu yang murah hati Tuhan. Kau memberikan yang terbaik bagi kami, bahkan Kau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah Tuhan menang Tuhan dalam kemurahan hati kami melawan Engkau ya Tuhan. Bersyukur ya Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau memberikan teladan bagi kami untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Terima kasih Bapa, dan bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar untuk memberi ya Bapa, kami boleh belajar untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami siap untuk memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai jemaat Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Chris Leonardo Dias. Dan di minggu yang kedua ini, saya dikasih kesempatan oleh Pastor Joshua untuk bisa membagikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Joshua. Dan saya percaya bahwa hari ini, firman yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kita, men-encourage kita, memberi kekuatan kepada kita. Nah, mari sebelum kita mau mulai, saya mau mengucapkan selamat tahun baru bagi setiap kita, Sitri Victory Indonesia yang ada di Taman Palam dan ada juga di Taman Anggrek. Saya berdoa biarlah tahun ini kita bisa mengalami hal-hal yang ajaib. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini kami bisa mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kami percaya bahwa kami bisa menjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu kami membuka hati kami untuk kami menerima benih firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman yang ditabur, bahwa kami akan menuainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, dan hari ini saya mau bagikan firman Tuhan yang saya renungkan selama liburan kemarin. Dan saya dapatkan bahwa di tahun ini adalah tahun di mana kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Tema saya adalah memperkatakan firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yang saya renungkan, terambil dari Yesaya 44 ayat 26 sampai 27, dikatakan bahwa Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku.
yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun, aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir laut, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Amin. Dan saya berdoa biar di tahun ini, di tahun 2021 adalah tahun di mana kita mulai bersama-sama untuk memperkatakan firman Tuhan, di mana kita akan mengalami kuasa mujizat, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas memperkatakan kepada kita bahwa akulah, Tuhanlah yang menguatkan perkataan, Tuhanlah yang meneguhkan setiap perkataan-perkataan diucapkan oleh hamba-hambanya atau utusan-utusannya. Dan saudara tahu bahwa Anda adalah anak-anak Tuhan. Anda adalah hamba-hambanya Tuhan. Oleh sebab itu, mari, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, keberanian kepada kita untuk kita mulai mengucapkan firman Tuhan, mulai memperkatakan firman Tuhan. Dan mungkin ada sebagian orang yang berpikir mengucapkan firman Tuhan, mungkin bagi dia itu sesuatu yang sia-sia. Karena dia selama ini sudah mengucapkan tapi tidak mengalami apa-apa. Mungkin bagi sebagian orang lagi sudah mengucapkan firman Tuhan, tapi itu lama-lama membuat dia menjadi bosan. Pertanyaannya, apakah ada firman Tuhan di dalam hidupmu? Apakah ada firman Tuhan di mulutmu? Karena Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu ada di hati kita dan juga ada di mulut kita. Oleh sebab itu sangat penting di tahun ini mulai kita bangun kebiasaan untuk baca firman Tuhan, supaya kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena Alkitab, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana dunia pertama kali diciptakan. Di dalam kitab Kejadian, sewaktu dunia dalam keadaan gelap gulita, segala sesuatu masih ada dalam kegelapan, roh Allah melayang-layang, dan di situ Allah punya satu inisiatif. Dia mulai mengucapkan hal-hal yang baik. Dia mengucapkan terang, maka terang itu jadi. Dan saya percaya bahwa di mana ada firman Tuhan diperkatakan, di situ ada terang. Di mana perkataan Tuhan diucapkan, di situ ada kehidupan. Oleh sebab itu pesan bagi setiap kita bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus ada dua hal yang tidak pernah dipisahkan. Dia selalu bekerja bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita melangkah dan percaya akan setiap perkataan firman-Nya. Dan kita tahu bahwa hidup kita, dunia ini diciptakan oleh perkataan. Bahwa perkataanlah yang mengatur seisi dunia ini. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Kenapa kita perlu memperkatakan firman Tuhan? Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah gagal. Firman Tuhan, apa yang diucapkan itu tidak pernah gagal. Ketika kita percaya, maka kita akan mengucapkannya, makanya mujizat terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Masalahnya, apakah ada firman Tuhan dalam kehidupanmu? Apakah kita masih terus membaca firman Tuhan, ataukah kita udah nggak pernah baca firman Tuhan? Karena di dalam Roma 10 ayat 8 dikatakan, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Pesannya, Yesus mau supaya kita bisa menjalani kehidupan berkemenangan di bumi ini, saat ini, untuk kita menjalani tahun 2021, itu dimulai dengan kita memperkatakan firman Tuhan. Kita mulai deklarasikan firman Tuhan. Karena itu akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, hal-hal ajaib, supranatural, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Jika saudara mau mengalami hal-hal itu, dan saya percaya
itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Dan mari kita percaya bersama-sama untuk kita bisa melangkah di tahun ini. Dan ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Bagikan bagi setiap kita bahwa mengapa memperkatakan firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa memberikan kekuatan ilahi dalam kehidupan kita. Karena itu akan memberikan kekuatan ilahi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan punya 2 mata, yaitu satu untuk menyerang, dan yang satu juga untuk diri kita sendiri. Jadi firman Tuhan itu akan memberikan satu kekuatan ilahi dalam kehidupan kita, membangkitkan itu dalam kehidupan kita, supaya kita bisa percaya. Oleh sebab itu, sewaktu kita mengucapkan firman Tuhan, maka iman kita muncul. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, di mana ada firman Tuhan, di situ ada iman. Karena sewaktu ada firman Tuhan yang diperkatakan, maka iman muncul. Oleh sebab itu sangat penting. Tuhan mau ada satu kekuatan ilahi dalam kehidupan kita, kekuatan untuk bisa percaya bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia mau melakukan mujizat, hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Dia berkata bahwa jangan diam, buka mulutmu lebar-lebar. Artinya Tuhan mau supaya kita tidak diam. Mulailah kita mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan firman itu siang dan malam. Tuhan mau supaya mulai dari kita bangun pagi, siang, sore, sampai malam, Tuhan mau kita mendeklarasikan, kita perkatakan firman Tuhan. Karena itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan setiap daripada kita. Saya punya satu pengalaman bagaimana ketika kita mulai mengucapkan firman Tuhan, itu mendatangkan satu kekuatan ilahi untuk bisa percaya. Saya ingat pertama kali Pastor Joshua sampaikan kepada saya bahwa, Chris, nanti kamu mau nggak pergi ke Australia? Wah, saya bilang, waduh, gimana Pak? Biayanya gimana? Padahal beliau bertanya bahwa mau nggak? Jawabannya harus iya atau tidak. Tapi saya sudah pikir aneh-aneh. Singkat cerita, beliau berkata bahwa satu perkataan ini yang tidak pernah saya lupakan. Dia bilang bahwa perkataanmu menciptakan duniamu. Dan itu yang akan saya bawa dalam kehidupan saya mengucapkannya. Saya perkatakan, saya berdoa. Beliau berkata, kalau engkau percaya, maka sudah kamu akan terima itu. Dan saya mulai mengucapkan, dalam setiap doa saya mulai ucapkan firman Tuhan. Saya ucapkan, saya perkatakan apa yang diucapkan firman Tuhan. Singkat cerita, bulan berjalan, singkat cerita tahun yang akan datang, dari yang apa yang Pastor Joshua katakan, akhirnya Tuhan izinkan mujizat terjadi, dan akhirnya saya bisa berangkat bersama dengan Pastor Joshua ke Australia. Inilah pertama kali saya mengalami satu kekuatan ilahi, membangkitkan iman saya untuk bisa percaya bahwa dengan perkatakan firman Tuhan, itu membangkitkan iman, percaya untuk Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan saya. Saya percaya kalau hal itu bisa terjadi dalam kehidupan saya, dan sampai saat hari ini masih terus terjadi, saya percaya itu juga akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Jika saudara terus memperkatakan firman Tuhan, percaya apa yang firman Tuhan katakan, bukan percaya kepada apa yang manusia katakan, tapi percayakan apa yang firman Tuhan katakan melalui hamba-hambanya. Saya percaya bahwa iman itu akan dimunculkan supaya kita bisa menjadi saksi, kita bisa menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa kita perlu memperkatakan firman Tuhan di tahun ini? Karena tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun mujizat. Tahun ini adalah tahun perkenan Allah. Tahun ini adalah tahun di mana kemenangan akan kita terima. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu sangat penting Tuhan
mau supaya kita mengucapkan firman Tuhan. Hal yang kedua yang saya mau bagikan, mengapa kita perlu memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, bahwa dengan memperkatakan firman Tuhan, ini akan menaklukkan musuh di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berkata bahwa ada banyak sekali iblis itu berjalan di sekeliling kita, mau mencoba untuk menerkam kita. Dia berjalan seperti serigala yang siap sedia untuk mau menerkam kita. Dia mencoba menerkam kita dengan kebohongan-kebohongan. Dia mau menerkam kita dengan apa? Isu-isu. Dia mau menerkam kita dengan apa? Dengan hal-hal yang negatif. Tapi ketahuilah, iblis tidak bisa mengalahkan kita. Iblis sudah dikalahkan dan dia tidak punya kekuatan lagi. Oleh sebab itu, mari kita pakai kekuatannya Allah, yaitu firman Tuhan. Karena Tuhan berikan kepada kita firman Tuhan, dan Tuhan berikan juga kepada kita Roh Kudus. Inilah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa musuh-musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh-musuh kita adalah apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus mau melangkah, mengucapkan firman Tuhan. Jika ada hal-hal yang mencoba untuk mau menerkam kita, mengganggu kita. Saya punya kisah satu kali bagaimana dalam kehidupan saya, bagaimana saya belajar mengucapkan firman Tuhan dan tahu bahwa roh Tuhan ada pada saya. Apa yang saya ucapkan itu ada punya kuasa. Satu kali, satu kisah, ada satu keluarga orang tua PPA untuk ibadah siang, dan dia minta kepada teman kami untuk datang ke rumah karena ada keluarganya yang kerasukan setan. Dan akhirnya singkat cerita, saya datang bersama dengan beberapa teman-teman dari Taman Palam. Kita datang ke rumah orang itu. Dan waktu kita datang di sana, dan rumah itu ada punya simpanan opo-opo seperti gitu, ada di dalam rumah itu. Dan akhirnya kita datang dan kita tunjuk ada ini. Akhirnya dilepaskan semua, diturunin, dihancurin semua, dibakar. Dan orang yang di rumah ini mulai kerasukan dan dia bergerak. Saat itu saya menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang bahwa roh Tuhan ada pada kita, bahwa Tuhan memakai hidup kita, bahwa Tuhan mau supaya apa yang terikat di bumi itu terlepas di surga. Tuhan kasih kita punya kuasa. Dan saya bersama dengan teman-teman ada yang main gitar, memuji Tuhan, dan kita mulai berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hal-hal yang mengikat apapun juga kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Singkat cerita, orang ini akan dibebaskan. Orang ini dipulihkan. Dan 2 minggu kemudian, dia datang ke gereja. Dan dia berkata, "Pak, terima kasih. Saya sudah pulih." Dari sini saya mau sampaikan pesan, bahwa ini bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah yang memampukan kita untuk mengucapkan firman Tuhan. Inilah yang Yesus alami. Ketika bagaimana di dalam Matius 4, Yesus sebelum melayani, dia dibawa oleh roh Tuhan ke padang gurun. Dan sampai 3 kali dia dicobain oleh iblis. Tapi apa yang dia lakukan? Dia punya firman Tuhan. Dia mengucapkan semua cobaan, semua tuduhan, semua kebohongan yang diucapkan oleh musuh-musuh. Itu Yesus selalu patahkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mendorong, saya mau berkata kepada setiap daripada kita, mulai isi hidupmu dengan firman Tuhan. Karena di mana ada firman Tuhan, itu selalu ada kehidupan. Karena Alkitab berkata dalam kitab Yohanes bahwa perkataan-perkataan yang aku ucapkan ada roh dan kehidupan. Artinya bahwa perkataan firman Tuhan itu sudah sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa ada kehidupan Allah, ada rohnya Allah
Jadi sewaktu perkataan Allah itu diucapkan, Roh Allah bekerja, maka dia menciptakan sesuatu yang ajaib terjadi. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita bisa tahu bahwa ada kekuatan di dalam hidupmu. Karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Salah satu kekuatannya adalah kekuatan untuk berkata-kata. Kekuatan untuk mengucapkan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Maka saya percaya bahwa di tahun ini kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan mengalami hal-hal yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa biar di tahun ini Tuhan terus memakai kita. Tuhan terus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jangan pernah lengah. Mulailah membaca firman Tuhan. Ambil waktu. Yang belum membaca, mulai baca firman Tuhan. Yang mulai bolong-bolong, mulai tekuni untuk fokus baca firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, itu hal yang kedua. Bagaimana waktu kita mengucapkan, itu kita bisa menaklukkan musuh yang mencoba untuk mengganggu kita. Hal yang ketiga, mengapa kita perlu memperkatakan firman Tuhan setiap hari? Alkitab memberitahukan kita bahwa waktu kita memperkatakan firman Tuhan, itu akan menggerakkan hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang supranatural itu terjadi. Kita percaya bahwa hal-hal yang supranatural itu yang terjadi, itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Karena Allah selalu berkata, maka dia akan melakukan apa yang sesuai dengan perkataannya. Nah, ada dalam satu kisah di dalam firman Tuhan, bagaimana perkataannya itu menggerakkan malaikat Allah datang dalam hidupnya untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Nah, kita lihat di dalam Daniel 10 ayat 12. Ini kisah bagaimana ketika Daniel mendapatkan pesan bahwa akan ada musim yang sesuatu yang tidak enak terjadi. Dan Daniel mengambil waktu 21 hari untuk berdoa. Dan saya percaya waktu Daniel berdoa, dia berdoa bukan hanya memohon, tapi saya percaya dia berdoa memperkatakan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa hal-hal yang ajaib itu terjadi. Dan kita lihat bagaimana di dalam Daniel 10 ayat 12 dikatakan gitu. Sewaktu seorang malaikat datang kepada Daniel, dia berkata begini, "Jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama." Jadi mulai pertama kali dia mulai memperkatakan, mulai dia berdoa, itu malaikat Tuhan sudah mendengarnya. Tuhan sudah mendengarnya. Nah, waktu kita baca terus dikatakan di situ bahwa aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi malaikat Tuhan datang. Hal yang supranatural itu terjadi. Kita tahu bahwa malaikat Tuhan itu adalah malaikat itu disediakan Allah untuk menolong kita orang yang percaya. Karena Tuhan bisa saja mengirim malaikat untuk menolong kita. Sewaktu kita mulai memperkatakan firman Tuhan, sewaktu kita mulai berdoa, malaikat Tuhan adalah makhluk ilahi yang dikirim untuk melayani kita. Banyak kisah yang kita sudah dengar dari pemimpin kita Pastor Joshua, bagaimana malaikat bisa menolong kehidupannya orang-orang yang ajaib. Saya punya kisah bagaimana satu kali saya tidak tahu untuk kita mau pergi, satu kali mau pelayanan waktu masih ibadah di Pluit. Waktu saya mau pergi bersama-sama dengan teman-teman waktu masih kami naik angkot. Saya ingat di situ, waduh, tiba-tiba nggak ada angkot. Angkot lama dan kita harus pada waktu itu pelayanan. Dan saya bilang, aduh, di mana ini? Gimana ini? Di situ saya hanya berdoa. Saya ingat persis, saya hanya terus mengucapkan firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk pertolongan yang Kau kirim bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba
ada mobil angkot yang datang, tiba-tiba langsung datang berkata, "Pak, mau ke gereja ya?" Nah, ternyata orang ini pernah datang beribadah di ke Sitri. Tiba-tiba dia samperin, dia bilang, "Kenapa mau ke gereja?" "Iya, Pak. Angkot hari ini tidak ada, Pak. Jadi mari naik. Saya akan antar Bapak sampai ke gereja, nggak usah bayar." Dan saya ingat pada waktu itu, saya bersama dengan teman-teman bisa diantar sampai akhirnya kita sampai ke gereja dan ikut ibadah. Saya percaya bahwa itu adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Dan malaikat itu bukan hanya tampil datang seperti punya sayap yang terbang. No. Tanpa sadari, malaikat-malaikat Tuhan kirim untuk menolong kita. Saya percaya sewaktu kita mulai memperkatakan firman Tuhan, itu akan menggerakkan malaikat Tuhan untuk datang menolong. Karena malaikat Tuhan hanya menunggu untuk dia melakukan apa yang sudah diucapkan oleh firman Tuhan. Dia akan melakukannya. Kita mempunyai kisah dalam firman Tuhan bagaimana Abraham mengalami yang namanya kunjungan malaikat yang sangat luar biasa. Yakub, bagaimana mereka mengalami kunjungan malaikat yang sangat luar biasa. Dan mereka datang untuk menolong hamba-hambanya. Dan saya berdoa, saya percaya, biar di tahun ini, mari kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Kita mulai bernubuat. Kita mulai mengucapkannya bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi usaha kita. Karena segala sesuatu yang kering, itu bisa mendatangkan kehidupan. Sesuatu yang tidak berarti, itu bisa Tuhan angkat. Saudara tahu bahwa saya dari kampung, saya dari Ambon, saya orang biasa. Tapi bagaimana hamba-hambanya yang mengucapkan firman Tuhan kepada saya. Dan itu akan membawa Tuhan mengangkat. Dan hari ini, saya bisa berdiri berbicara di depan Bapak Ibu. Karena saya ingat satu kali saya ada dalam pertemuan anak muda. Pada awal-awal saya bertobat. Dan saya melihat ada ribuan anak muda. Dan saya hanya berkata bahwa satu kali saya akan berdiri di sana untuk berbicara. Dan tanpa saudara-saudari, saudara tahu bahwa hari ini saya bisa berdiri. Saya menyampaikan firman Tuhan. Itu karena ada kuasa dari kita mengucapkan firman Tuhan. Apa yang kita percaya, itu kita ucapkan. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita percaya kepada Dia. Dan mulai kita mengucapkan. Saudara percaya bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun mujizat. Tahun ini adalah tahun hal-hal ajaib terjadi. Bagi yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang pintu tertutup terbuka. Yang hal-hal yang masih tertahan tahun ini akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami ucap syukur Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Dan firman-Mu adalah otoritas tertinggi. Kami percaya bahwa kami terbatas. Hamba-Mu terbatas. Tapi Roh-Mu tidak terbatas. Oleh sebab itu aku ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku ucapkan ada kehidupan Allah terjadi atas jemaat Sitri Victory Indonesia. Biar tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun perkenaan Tuhan. Tahun ini adalah tahun mujizat. Tahun ini adalah tahun hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dalam pelayanan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan yang melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya kami terbatas, tapi Roh tidak terbatas. Engkau berhembus tengah-tengah kami. Engkau menghembus dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Kami percaya Tuhan, bertahun ini kami akan melihat kemenangan terjadi. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk Engkau terus bekerja tengah-tengah kami. Kami percaya akan janji firman-Mu bahwa ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi saudara yang pada saat ini juga membuka hati sudah untuk terima Tuhan Yesus, ya, sudah telah jauh dari Tuhan, ingat bukan saja perubahan dari dosa, tapi masuk dalam tanah perjanjian. Bukan sudah diselamatkan daripada dosa, masuk ke surga, jauhkan daripada api neraka.
Tapi lebih dari itu, saudara akan masuk dalam tanah perjanjian mengalami Tuhan. Kalau itu saudara mau bertobat, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mari bukan saudara kita berdoa. Kalau sedih Bapak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Loh, setiap teman-teman kami yang mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, bukan saja yang diselamatkan dari dosa, tapi masuk dalam tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini biar setiap dari kami boleh sadar bahwa Engkau ingin kami masuk, karena ada keluarga, ada perusahaan, ada orang yang bisa kami bimbing untuk masuk ke sana. Kami berdoa dengan Tuhan Yesus supaya kami bertobat dari segala pengertian-pengertian kami salah. In Jesus name, amen, amen. Dan pada saat ini juga saudara buka tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara akan naik dan akan turun, diberkati untuk engkau masuk, diberkati untuk engkau keluar, diberkati buah kandunganmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati kemanapun engkau melangkah, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di rumah, diberkati kemanapun juga, di dalam Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan bersama saudara. Amin dan amin. God is fighting for us. God is on our side. He is over.